Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Perancangan Sistem Penilaian Kinerja, Struktur Organisasi, dan Kompensasi Karyawan. Yang pertama adalah profil perusahaan. Profil perusahaannya yaitu adalah PT Mozarnet Nusantara, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan internet ISP dan infrastruktur jaringan berbasis teknologi fiber optik yang berkomitmen memberikan layanan internet yang cepat, stabil, dan andal untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, bisnis, hingga institusi di era digital. Untuk visinya yaitu menjadikan perusahaan penyedia layanan internet dan infrastruktur jaringan terpercaya yang menghadirkan konektivitas berkualitas tinggi untuk mendukung transformasi digital Indonesia. Misinya yaitu menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Kedua, membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan yang modern dan berkelanjutan, memberikan layanan terbaik dengan fokus pada kepuasan pelanggan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, dan berkontribusi dalam mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi digital yang bagi masyarakat dan bisnis. Bidang usahanya yaitu satu, penyediaan layanan internet, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan stabil dan andal, membangun pengelolaan jaringan fiber optik, membangun infrastruktur jaringan fiber optik dan pengelolaan secara optimal, instalasi jaringan pelanggan, melakukan pemasangan jaringan internet di lokasi pelanggan. Keempat, monitor pemeliharaan jaringan, melakukan pemeliharaan jaringan 24/7 untuk menjaga kualitas dan ketersediaan layanan. Kelima, penanganan gangguan pelanggan. Keenam, pelayanan customer service dan helpdesk, serta nomor 7, pengembangan infrastruktur dalam konektivitas. Untuk struktur organisasinya diantaranya ada direktur. Untuk jabatan ada diisi direktur utama, manajer operasional, supervisor operasional, admin operasional, serta lalu divisi teknik ada manajer teknik, supervisor teknik, NOC atau Network Operational Center, dan teknisi lapangan. Untuk divisi HR dan GA ada manajer HR, HR staff, dan GA staff. Untuk divisi keuangan ada manajer keuangan, staf akuntansi, staf keuangan, staf inventory. Untuk divisi marketing ada manajer marketing, sales eksekutif, digital marketing. Untuk divisi customer service ada supervisor customer service dan customer service officer. Selanjutnya, deskripsi proses bisnis. Satu, proses bisnis utama atau pemasaran dan akuisisi pelanggan. Kedua, pendaftaran pelanggan. Ketiga, survei dan verifikasi lokasi. Keempat, instalasi aktivasi layanan. Kelima, monitoring dan operasional jaringan. Keenam, ada penanganan gangguan. Ketujuh, bayaran dan penagihan. Serta kedelapan, ada rekrutmen dan pengembangan pelanggan. Untuk proses pendukungnya yaitu manajer SDM, ke pengadaan dan inventory, lalu keuangan akuntansi, administrasi umum, dan IT support. Selanjutnya ada analisa jabatan. Yang pertama adalah tujuan analisa jabatan, yaitu mengetahui uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap jabatan. Kedua, menentukan kualitas dan kompensasi jabatan menjadi dasar dalam perekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompetensi. Keempat, ada mendukung efektivitas organisasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, ada metode analisis jabatan seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumen. Ketiga, ada komponen analisis jabatan terdiri dari identitas jabatan, ringkasan jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, serta kualitas jabatan.
Contoh analisis jabatan seperti manajer operasional. Untuk ringkasan jabatannya yaitu bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Untuk tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari penyusunan rencana operasional, mengawasi perencanaan KPI layanan, mengelola tim operasional, memastikan SLA terpenuhi, membuat laporan kinerja operasional. Untuk wewenangnya yaitu menyetujui rencana kerja tim, menetapkan prioritas pekerjaan, memberikan keputusan terkait operasional. Untuk hubungan kerjanya di sisi internal ada langsung ke direktur, lalu manajer teknik, HR, dan keuangan, serta tim operasional. Untuk di sisi eksternalnya hubungan kerja terhadap vendor, mitra kerja, dan pelanggan. Kualifikasi jabatannya dari mulai pendidikan yaitu minimal S1, jurusan teknik atau manajemen, pengalaman minimal 3 tahun di bidang ESP, kompetensi leadership, problem solving, komunikasi, manajemen operasional. Yang kedua ada supervisor teknik. Ringkasan jabatannya terdiri dari pengawasi dan memastikan kegiatan teknik jaringan berjalan sesuai standar kualitas. Untuk tugas tanggung jawabnya terdiri dari mengawasi pekerjaan teknik, memastikan perawatan jaringan berjalan rutin, menangani gangguan teknik, membuat laporan pekerjaan teknik. Untuk wewenangnya membagi tugas teknik, menyetujui perbaikan jaringan, memberikan rekomendasi teknis. Untuk hubungan kerjanya yaitu manajer teknik, teknisi, dan NOC. Untuk eksternalnya pelanggan, vendor, serta vendor teknologi. Untuk kualifikasi jabatan minimal pendidikan D3 atau S1, pengalaman minimal 2 tahun di bidang jaringan, kompetensinya troubleshooting, analisis, komunikasi, dan kerjasama tim. Untuk customer service, ringkasan jabatan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menangani keluhan dan permintaan informasi. Tugas tanggung jawabnya yaitu menjawab pertanyaan pelanggan, mencatat, menindaklanjuti keluhan, memberikan informasi produk layanan, memastikan kepuasan pelanggan. Untuk wewenangnya memberikan informasi layanan, memberikan tiket keluhan, menawarkan solusi awal kepada pelanggan. Hubungan kerjanya itu tim operasional, teknik, dan billing. Eksternalnya adalah pelanggan dan pendidikan minimal SMA dan SMK, semua jurusan. Berpengalaman di bidang layanan pelanggan dan kompetensi, komunikasi, empati, problem solving, dan customer oriented. Untuk bagian staf keuangan, ringkasan jabatan yaitu melakukan perencanaan transaksi keuangan dan membantu proses pelaporan keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya itu mencatat transaksi keuangan, membuat laporan kas dan bank, membantu proses pembayaran dan mengelola dokumen keuangan. Wewenangnya memproses pembayaran sesuai prosedur, memverifikasi dokumen keuangan. Untuk hubungan kerjanya internal terhadap manajer keuangan, akunting, dan semua divisi. Eksternalnya bank, vendor, konsultan pajak. Untuk pendidikan minimal D3 atau S1 akuntansi keuangan atau pengalaman di bidang keuangan dan kompetensi minimal teliti, akurasi, Excel, analisis keuangan, dan integritas. Target pekerjaan utama disusun sebagai acuan pencapaian kinerja jabatan terukur, spesifik, menantang namun realistis. Identitas jabatan itu manajer operasional, divisi operasional, atas langsung direktur utama, bawah langsung supervisor, admin operasional. Indikator kinerja utama yaitu kecepatan respon dan penanganan gangguan, kualitas layanan, pencapaian target operasional, produktivitas dan efisien tim,
kepatuhan SOP, dan ketiga, dan efisiensi biaya operasional. Pekerjaan utama yaitu menangani gangguan, memastikan kesediaan jaringan, menyediakan pekerjaan order, kepuasan tim operasional, kepatuhan SOP ketiga, pencapaian target, efisiensi biaya. Untuk targetnya sudah menangani gangguan pelanggan, target indikator kinerja dari manajer operasional yaitu persentase gangguan yang diselesaikan sesuai SLA, targetnya 95%, sumber datanya laporan trouble ticket. Yang kedua, memastikan kesediaan jaringan, target 99%, penyelesaian pekerjaan work order 95%, kepuasan pelanggan 4,5 atau skala 1-5, produktivitas tim 90%, kepatuhan SOP 90%, pencapaian target operasional 95%, dan efisiensi biaya operasional 100%. Penyusunan sistem manajemen kinerja. Tujuannya itu menyelaraskan tujuan individu, meningkatkan kinerja karyawan, memberikan upah baik yang objektif dan konstruktif, menjadi dasar pengembangan karir, dan menciptakan budaya kerja berorientasi pada hasil. Prinsipnya yaitu adalah adil dan objektif, berorientasi hasil, berkelanjutan, partisipatif, terukur, dan pengembangan. Untuk rating kategori kinerja itu ada kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk periode penilaian kinerja dilakukan setiap 6 bulan, semester 1 Januari sampai Juni, semester 2 Juli sampai Desember. Output sistem, laporan kerja karyawan, peta talenta dan potensi, 3 rencana pengembangan individu, dasar promosi, rotasi dan mutasi, dasar pemberian kompensasi dan bonus. Dapat KPI manajer operasional. Penjelasan key performance indicator atau KPI. Indikator KPI terdiri dari TTR compliant, bobotnya 20%, network uptime 15%, keberhasilan instalasi 15%, consumer satisfaction 15%, penyelesaian work order 10%, kepatuhan SOP dengan 10%, pencapaian KPI tim 10%, dan biaya operasional 5%, jadi total 100%. Yang ke ini ada penyusunan sistem operasional dan balas jasa. Komponen kompensasinya terdiri dari ada 2, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap seperti tunjangan lembur, shift, dan tunjangan khusus, dan insentif kinerja diberikan berdasarkan pencapaian KPI individu dan tim perusahaan. Untuk komponen tidak langsung ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan tambahan, serta fasilitas lainnya seperti cuti tahunan, cuti sakit, THR, seragam, dan pelatihan. Untuk struktur gajinya ada di kisaran 15 juta untuk direktur utama, manajer 10 juta, supervisor 6 juta, staf admin 4 juta, teknisi 3,5, teknisi 2,5, customer service 2,5, dan admin 2 juta. Hubungan hasil penilaian kinerja
Kenaikan skor kinerja dengan kompensasi yaitu kategori kinerja sangat baik, skornya 90/100, besar insentif kinerja dari gaji pokok yaitu 20% sampai 30%, kategori baik skornya 75% sampai 80%, predikat B besar insentif 10 sampai 20%, untuk kategori kinerja cukup 60 sampai 75%, besar insentif 5 sampai 10%, kategori kerja kurang 40 sampai 59%, besar insentifnya 0 sampai 5%, dan sangat kurang di bawah 40%, sama sekali tidak dapat insentif. Evaluasi sistem, ada beberapa aspek yang dievaluasi, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, tindakan lanjut kompensasi, dan sistem personel. Kesimpulan, yaitu sistem terstruktur dan terintegrasi, KPI selaras dengan tujuan strategis, proses evaluasi objektif dan transparan, kompensasi berbasis kinerja, peningkatan komunitas dan keterlibatan karyawan, perbaikan berkelanjutan. Yang untuk rekomendasi yaitu sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, penetapan KPI yang dinamis, pemanfaatan teknologi, feedback dan komunikasi efektif, penguatan sistem kompensasi dan penghargaan, serta evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.